Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang konglomerasi Cina pada perdagangan tekstil, yang mana pemateri pada video ini yang pertama yaitu saya sendiri, Heri Hidayat, yang kedua Muhammad Jaswela Elmayadi, dan yang ketiga yaitu Hari Firmansyah. Cina adalah negara besar dalam produksi dan ekspor tekstil. Setelah bertahun-tahun pembangunan, industri tekstil Cina memiliki keunggulan kompetitif yang jelas. Cina memiliki rantai industri paling lengkap di dunia, tingkat pemrosesan dan dukungan tertinggi, dan sejumlah klaster industri yang dikembangkan menanggapi regulasi dari risiko pasar. Peningkatan kemampuan yang berkesinambungan telah memberikan jaminan akurat bagi industri untuk mempertahankan laju perkembangan yang stabil. Dan akan membawa perdagangan tekstil Cina ke Cina. Peluang bagus dalam beberapa tahun ke depan, ekonomi dunia akan tetap dalam kisaran yang meningkat dan tentunya akan meningkatkan pertumbuhan perdagangan internasional. Ini akan memberi pertumbuhan ekspor tekstil dan pakaian jadi di Cina, sebuah perlindungan pasar internasional yang menguntungkan. Dari lingkungan ekonomi domestik, permintaan domestik akan menjadi pendorong penting pertumbuhan industri. Sekitar 80% tekstil Cina dan mesin tenun dikonsumsi di dalam negeri. Dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang stabil dan cepat, peningkatan pendapatan penduduk yang stabil akan mendorong pengembangan lebih lanjut dari pasar permintaan domestik. Perusahaan tekstil Cina harus mengatasi kesulitan meningkatnya bahan baku, apresiasi renminbi, dan penyesuaian potongan pajak ekspor, merebut peluang pengembangan industri tekstil, meningkatkan konsentrasi industri, mengekang ekspansi buta dari kapasitas produksi yang tidak efisien, meningkatkan pembangunan taman industri yang khas dan memperkuat inovasi independen, laju peningkatan merek pembangunan industri tekstil Cina, penyesuaian industri dan peningkatan membuat Cina menjadi negara tekstil besar, menjadi kekuatan tekstil. Ketidakpastian di pasar tekstil global semakin tidak menentu. Ini terkait dengan krisis kredit global dan Amerika Serikat. Kecenderungan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa konsisten, dan itu akan berdampak pada industri retail pakaian. Depresiasi drastis dolar AS, naik turunnya harga minyak mentah, dan pengetatan pembatasan ekspor tekstil Cina ke Eropa telah mengumumkan perubahan besar. Dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Amerika Serikat, penjualan perusahaan akan menurun, karena Amerika Serikat dan Eropa dapat menerapkan hambatan perdagangan baru. Pembelian industri tekstil global dapat berubah secara signifikan. Selain itu, dalam waktu kurang dari 3 bulan, sistem kuota untuk produk tekstil dan pakaian akan berakhir. Perubahan dalam sistem perdagangan tekstil dan pakaian internasional ini adalah tantangan terbaru yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tekstil dan garmen. Ini tidak hanya membawa harapan dan peluang, tetapi juga membawa risiko besar. Record lagi lah. Sudah. Keluar dulu lah. Kenapa gak gini? Terus keluar. Oh ya kah. Dikat Sip. Lanjut ya lo. Oh didipin. Sudah kah? Udah.
Sip. 3, 2, 1. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Yang akan saya bawakan ialah rahasia industri tekstil Cina sehingga mampu bersaing di pasar global. Sejak akses Cina ke WTO dan fase berikut keluar dari hambatan perdagangan yang ada, sektor tekstil Cina telah booming. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Cina menggantikan Eropa sebagai produsen dan eksportir garmen terbesar di dunia. Saat ini menyediakan sepertiga dari dunia dengan tekstil dan pakaian. Alasan mengapa Cina mampu menjadi raksasa tekstil sejak awal tidak dapat direduksi menjadi pasokan tenaga kerja murah, tetapi juga merupakan hasil dari serangkaian kebijakan nasional yang dan subnasional yang mendukung industri selama 40 tahun terakhir. Cina memperkenalkan persaingan bebas dalam bidang tekstil pada awal tahun 1980-an, yang menyebabkan industri tekstil deregulasi dan terdesentralisasi. Sejarah. Sampai tahun 90-an, industri tekstil Cina mengetahui adanya tingkat inefisiensi yang tinggi. Akhirnya, pemerintah pusat Cina membentuk program restrukturisasi yang luas, yang meliputi stimulasi masuk swasta dan mengalirkan jutaan dolar ke sektor ini untuk meningkatkan infrastruktur lama. Dengan demikian, dengan dana 1,5 miliar dolar, perusahaan-perusahaan tekstil kecil milik negara yang tidak efisien dibongkar dan harus memberi ruang bagi perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan. Pada tahun 2000, industri ini menghasilkan keuntungan, dan pada tahun 2004, 95% perusahaan tekstil Cina dianggap milik pribadi. Saat ini, pangsa perusahaan milik swasta, POE, bahkan telah meningkat menjadi 99% karena hanya 359 perusahaan manufaktur tekstil dan pakaian jadi Cina, dari total 22.474 perusahaan yang dimiliki oleh negara. Dilansir oleh Biro Statistik Nasional Cina 2018. Pembaruan awal infrastruktur tekstil kelas bawah Cina segera membuktikan manfaatnya antara 1995 dan 2002. Cina berhasil meningkatkan pangsa pasar di dunia di sektor pakaian dan tekstil, masing-masing dari 22,5% menjadi 30%. Dan dari 16% menjadi 22%. Pada tahun 2005, ketika perdagangan sepenuhnya diliberalisasi, ekspor global produk-produk tekstil Cina meningkat. Ekspor ke negara-negara barat tumbuh dengan angka mulai dari 100% hingga 500%. Masuknya produk tekstil Cina ke pasar Eropa perlahan memperburuk industri tekstil Eropa yang dahulu terkenal di dunia, dan memicu Eropa melakukan pembatasan kuota impor sebagai perlindungan pasar tekstil di Eropa. Namun Cina tak terima dan akhirnya Cina dan Eropa membuat perjanjian Shanghai pada Juni 2005 dengan 10 kategori produk. Tingkat impor yang dibatasi sementara, pertumbuhan yang adil dan wajar untuk ekspor Cina akan diizinkan. Pembatasan ini diberlakukan sampai 2008. Namun pada awal Agustus 2005, jumlah barang Cina yang diekspor ke Eropa telah melampaui batas maksimumnya dengan 7 dari 10 kategori terbatas. Akhirnya, sejumlah besar tekstil yang diblokir di gudang Eropa. Ini memicu ketakutan di kalangan pengecer Eropa, sehingga akhirnya dibuat kesepakatan kuota baru yang menyiratkan bahwa setengah dari pakaian yang diblokir akan dirilis dan bisa memasuki Eropa secara bebas. Sementara separuh lainnya akan dihitung terhadap kuota tekstil Cina untuk 2006, atau terhadap kuota tekstil lainnya yang tidak terisi. Ambisi Cina. Strategi dari pemerintahan Tiongkok adalah menciptakan sektor tekstil dan pakaian jadi yang tidak bisa ditandingi oleh bangsa lain, dengan harga murah namun kualitas yang bersaing. Nilai ekspor tekstil global Cina meningkat dari
$138 miliar menjadi $320 miliar antara 2005 dan 2017. Selain itu, pembuatan produk tekstil secara langsung menyediakan sekitar 5 juta pekerjaan dalam tahun 2017. Secara tidak langsung, sektor tekstil dan pakaian jadi Cina diperkirakan menyediakan lebih dari 10 juta pekerjaan di Tiongkok. Namun lambat laun, meskipun angka ekspor tinggi, industri tekstil Cina menderita pengembalian modal yang rendah dan margin laba yang rendah. Akhirnya, Cina melakukan strategi pada industri tekstilnya, yaitu dengan yang pertama, relokasi. Cina melakukan pemindahan produksi ke daerah Asia Tenggara sebagai cara menanggulangi daya saing tenaga kerja karena upah di Cina yang terus meningkat. Sedangkan di negara berkembang di Asia Tenggara cenderung stabil dan murah. Tidak hanya Vietnam yang ditargetkan, tetapi juga Pakistan, Bangladesh, Kamboja, dan bahkan Kenya dan Ethiopia sebagai lokasi yang menguntungkan untuk diekspor. Ada keuntungan tambahan untuk berproduksi di negara-negara tersebut, misalnya perjanjian pembebasan tarif untuk negara-negara berkembang seperti Vietnam. Perusahaan tekstil Cina dapat menggunakannya sebagai pintu belakang untuk mengekspor produk mereka sehingga bebas bea. Salah satu contohnya adalah Yongor Group, pembuat pakaian Cina yang menerima subsidi $200 juta dari pemerintah Cina antara tahun 1999 sampai 2018. Perusahaan menjalankan pabrik di provinsi Nam Dinh, Vietnam Utara, di mana ia dapat mengekspor ke Amerika Serikat tanpa membayar bea yang harus dibayarkan jika mengekspor dari Cina. Lalu cara kedua Tiongkok untuk mengatasi tantangan biaya tenaga kerja adalah dengan merelokasi industri di dalam negeri, di mana industri yang dulu terkonsentrasi di wilayah pesisir Cina mengalami pergeseran ke arah pedalaman dan barat. Pada tahun 2011, Wang Yongming, Direktur Komisi Ekonomi dan Informasi Provinsi Xinjiang paling barat, mengatakan, di bawah dukungan kuat dan pedoman kebijakan pemerintah nasional, regional, dan lokal, dalam beberapa tahun terakhir, industri tekstil dalam perekonomian regional kami telah membuat kemajuan besar. Pada 2013, proyek ini semakin menarik karena Xinjiang dianggap sebagai pusat penting dalam apa yang disebut dengan inisiatif Sabuk dan Jalan, yaitu strategi pembangunan global yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika Timur Tengah, dan Amerika, untuk memfasilitasi perdagangan antara Asia, Eropa, dan Amerika. Lalu yang kedua ada modernisasi. Untuk mendorong modernisasi dan peningkatan teknologi industri, pemerintah Cina membuat pedoman dan makalah kebijakan yang berbeda. Pada Juli 2006, sebuah makalah kebijakan tentang promosi pembangunan di industri tekstil dikembangkan. Disebutkan bahwa dana keuangan khusus harus dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan dan Perdagangan Lokal untuk mendorong proses keluar dari perusahaan tekstil Cina. Kemudian pada 2008, pemerintah Cina membuat dua rencana pedoman untuk mempromosikan kemajuan lebih lanjut industri tekstil. Rencana pertama adalah rencana penyesuaian dan revitalisasi industri tekstil. Ini merupakan respon terhadap krisis keuangan internasional dan menyatakan bahwa industri ini tetap menjadi industri pilar tradisional yang memainkan peran penting bagi tingkat pekerjaan Cina. Daya saing internasionalnya, angka ekspornya, dan urbanisasinya. Rencana tersebut merujuk pada bank dan pemerintah daerah sebagai agen penting untuk melaksanakan pedoman. Rencana tersebut menyebutkan inovasi, pengembangan merek, dan eksplorasi pasar asing sebagai tujuan utama. Untuk mencapai hal tersebut, mereka melakukan penyediaan UKM dengan bantuan informasi dan dukungan keuangan yang lebih tinggi untuk membantu perusahaan tekstil yang menghadapi masalah keuangan.
Perubahan kebijakan potongan pajak pada industri tekstil juga diberlakukan secara berkala, tergantung jenis barang yang diekspor atau ditingkatkan teknologinya. Rencana kedua menyangkut rencana tahun ke-12 industri tekstil 2012, menetapkan prinsip panduan dan tujuan keseluruhan yang akan dicapai pada 2017 di industri tekstil. Inovasi, kualitas, dan pembangunan merek, konsolidasi pangsa pasar luar negeri, dan pelatihan personel diajukan sebagai hal yang vital untuk meningkatkan daya saing industri. Untuk mengatasi kekurangan ini, diperlukan promosi dan pengembangan serat high-tech dan generasi baru dan barang-barang tekstil industri. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ialah dengan dukungan finansial dan potongan perpajakan, misalnya melalui anggaran dan pinjaman ilmu pengetahuan dan teknologi pemerintahan pusat, melatih bakat, dan mendorong M&A yang berharga. Yang ketiga adalah pembangunan merek. Dalam pedoman kebijakan 2006, pembangunan merek telah disebut sebagai kunci untuk modernisasi industri tekstil Cina. Namun sejak 2009 dan seterusnya, ini menjadi prioritas mengingat perlambatan keuangan global dan perlunya meningkatkan daya saing industri. Ditekankan bahwa organisasi pemerintah dan perantara seperti Asosiasi Industri Tekstil Cina dan Administrasi Negara untuk Industri dan Perdagangan harus bekerja sama untuk membantu perusahaan tekstil Cina menciptakan merek yang kuat, mandiri, dan internasional. Namun, pada 2012 dikatakan bahwa pengaruh merek Cina pada dunia di industri tekstil masih terbatas. Tidak hanya kekuatan atau kualitas yang harus ditingkatkan, tetapi bahwa kekuatan budaya atau soft power, yaitu kemampuan menarik perhatian dan menyertai dengan cara selain koersi, persuasi, paksaan, dan sabot, sama pentingnya jika ingin Cina memiliki sektor tekstil yang matang. Langkah-langkah dukungan informatif dan infrastruktur yang baik di tingkat nasional dan subnasional disarankan untuk mempercepat proses pembangunan merek ini. Media dan pusat desain adalah alat penting meningkatkan merek tekstil di Cina. Lalu yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hari Firmansyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Sekarang yang akan kita bahas adalah rahasia Cina dalam bersaing dan unggul dengan menggunakan harga Cina. Pabrikan Cina memiliki kemampuan untuk secara signifikan memotong harga yang ditawarkan oleh pesaing asing pada berbagai produk. Ini tak lepas dari kemampuannya untuk menciptakan produk harga Cina. Pertanyaannya sekarang, mengapa bisa demikian atau mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi adalah karena mereka mencoba mensinergikan kebijakan tertentu pemerintah dan faktor strategi perusahaan. Maka temuan ini bisa menjadi pelajaran apa yang menciptakan keunggulan kompetitif manufaktur. Ini menjadi masukan berharga yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh semua pemangku kepentingan di negara manapun. Maka dari itu, hal yang akan kita bahas yang berkaitan dengan hal tadi di presentasi kali ini adalah ada beberapa poin atau ada beberapa catatan mengapa Cina dapat menjadi negara yang dapat bersaing dan unggul pada pasar. Kontribusi relatif mereka terhadap keunggulan kompetitif produk tergantung pada 8 poin ini. Yang pertama, ada upah rendah. Upah pekerja di Cina saat ini hanya $0,57 per jam. Walau angka ini bukan yang terendah di dunia, namun produktivitas kerja Cina jauh lebih tinggi daripada memperkirakan dengan tepat keuntungan biaya dari kompensasi rendah per jam Tiongkok. Harus disesuaikan dengan produktivitasnya. Next. Pembajakan dan pemalsuan. Organisasi Pabean Dunia memperkirakan bahwa pemalsuan menyumbang 5% hingga 7% dari perdagangan barang dagang global dan mewakili jumlah yang setara dalam penjualan yang hilang setiap tahunnya, sekitar $500 Amerika Serikat.
500 miliar dolar Amerika Serikat. Pemalsuan semacam itu membuat industri farmasi saja rugi hampir mencapai 50 dolar miliar Amerika Serikat per tahun. Industri otomotif lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, dan miliaran lagi untuk industri perangkat lunak dan hiburan. Cina memang bukan satu-satunya negara yang terlibat dalam perdagangan setengah triliun dolar ini. Negara lainnya termasuk Rusia, India, Vietnam, dan Afrika Selatan. Namun Cina dianggap sebagai negara bajak laut terbesar, dan itu mencakup sekitar 2/3 dari semua barang bajakan dan barang palsu di dunia, dan 80% dari semua barang palsu yang disita di perbatasan Amerika Serikat. Tingkat pembajakan perangkat lunak di Tiongkok lebih dari 90%. Ini memberikan penghematan besar pada bagian anggaran operasi dan modal dari neraca untuk sebagian besar perusahaan Cina. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Gartner, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat rata-rata menghabiskan 0,3% dari anggaran keseluruhan mereka untuk perangkat lunak. Dengan asumsi tingkat pembajakan 90% ini menunjukkan bahwa penghematan harga Cina sedikit kurang dari 1/3% relatif terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, para pemalsu Cina tidak perlu mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan yang signifikan atau biaya iklan dan pemasaran yang substansial untuk pemalsuan, memungkinkan melewatkan investasi yang diperlukan untuk membuat, mengembangkan, dan memasarkan produk dan langsung menghasilkan laba. Yang C, peraturan kesehatan dan keselamatan pekerja yang minimal. Tidak ada sistem hukum yang berfungsi dengan baik untuk melindungi pekerja dan memastikan kompensasi yang adil bagi mereka yang terluka, sehingga kewajiban hukum perusahaan manufaktur Cina sangat terbatas. Sebagai hasilnya, bahkan menurut Badan Statistik Cina sendiri, yang tidak dilaporkan, Cina adalah satu di antara tempat paling berbahaya untuk bekerja di dunia. Sebagai contoh, Yongkang di provinsi Xinjiang yang makmur di selatan Shanghai adalah ibu kota perangkat keras Cina. Sebanyak 7.000 pabriknya yang bekerja dari logam. Semuanya milik pribadi, seperti membuat engsel, dop, panci, listrik, headphone, colokan, kipas angin, dan apapun lainnya dengan jeruan logam. Namun setidaknya sekali sehari seorang dilarikan ke satu dari selusin klinik yang berspesialisasi dalam mengobati cedera tangan, lengan, dan jari. Temuan ini berdasar statistik pemerintah setempat. Ini menjadi kenyataan di seluruh Cina adalah bahwa korban di tempat kerja telah menjadi endemis. Menurut administrasi negara, keselamatan kerja tahun lalu secara nasional sebanyak 140.000 orang meninggal dalam kecelakaan terkait pekerjaan, sementara ratusan ribu lainnya terluka. Sebuah studi bersama yang dilakukan oleh Mark Crane dan Joseph Johnson 2001 digunakan sebagai tolak ukur perbandingan Amerika Serikat. Ini memperkirakan biaya kepatuhan kesehatan dan keselamatan di Amerika Serikat 1,6% dari pendapatan kotor. Perusahaan menghemat uang dan tidak membeli peralatan pelindung untuk pekerja. Banyak yang tidak perlu berinvestasi dalam teknologi pengendalian polusi, sementara yang menghemat uang dengan tidak berinvestasi di dalamnya. Dengan demikian, biaya pembuangan limbah mereka sangat berkurang. Dampak dari keunggulan biaya ini pada harga Cina dapat diperkirakan dengan dua cara. Pertama, dalam variasi pada pendekatan yang diambil sebelumnya dalam mengukur dampak lemahnya peraturan kesehatan dan keselamatan. Biaya kepatuhan peraturan lingkungan di Cina dapat dibandingkan dengan di Amerika Serikat pada tingkat agregat dalam asumsi bahwa produsen Cina menghabiskan sebagian kecil dari apa yang perusahaan Amerika Serikat lakukan. Kedua, hasilnya dapat diperiksa saling dengan membandingkan pengeluaran aktual beberapa perusahaan Cina dan Amerika Serikat tertentu dalam industri yang sama, menggunakan pendekatan pertama. Next. Yang selanjutnya ada subsidi ekspor. Subsidi manufaktur oleh pemerintah Cina melampaui batas yang mungkin dianggap batas normal, bahkan termasuk pembelian bahan baku. Seorang anggota NAM atau Asosiasi Produsen Nasional dalam Industri Tembaga menginformasikan bahwa ekspor memo tembaga dan kuningan ke Cina telah meningkat sekitar 50% setahun selama beberapa tahun. Ini didorong sebagian besar oleh subsidi khusus 30% dari PPN pajak yang diterapkan oleh pemerintah Cina untuk impor memo. Subsidi ini diberikan kepada konsumen lama untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas. Subsidi ini berjumlah sekitar 7 sen per pon konten tembaga di pasar tempat penawar yang berhasil dapat ditentukan dengan margin 1/4%. Selanjutnya yang F, peran katalitik investasi pabrikan langsung atau foreign direct investment. Pendekatan yang diambil dimulai dengan pengamatan bahwa FDI telah memainkan peran kunci dalam menghasilkan tingkat pertumbuhan produktivitas yang kuat yang diamati di Cina. Berbagai sumber mendapatkan tingkat ini di kisaran 8,5% per tahun sejak tahun 2000.
Ini membandingkan dengan tingkat 4,9% di sektor manufaktur Amerika Serikat selama periode waktu yang sama. Namun tingkat pertumbuhan Cina juga cenderung jauh lebih tinggi dalam industri di mana FDI nampak sangat sulit masuk. Yang terakhir ada mata uang undervalued secara kronis. Sejak 1994, Cina telah mematok mata uangnya atau yuan terhadap dolar Amerika Serikat dengan rasio sekitar 8:1, di bawah tekanan dari Amerika Serikat dan komunitas internasional. Cina mengadopsi rezim floating terkendali atau managed float pada tahun 2005 berdasarkan pada nilai pasar mata uang. Namun untuk semua tujuan praktis, patokan dolar tetap utuh dan yuan masih menurut sebagian besar perkiraan sangat undervalued. Untuk menghitung efek mata uang yang undervalued terhadap harga Cina, analisis ini akan menggunakan estimasi kisaran menengah 20%. Perhatikan bahwa bahkan perkiraan kisaran menengah seperti itu sangat spekulatif dan meskipun banyak penelitian, pertanyaan tentang sejauh mana subsidi yang tepat tetap sama spekulatifnya. Dalam perhitungan ini, kesalahan umum adalah untuk menetapkan perbandingan 1 ke 1 antara tingkat undervaluasi dan keuntungan biaya untuk eksportir. Namun penting juga untuk mempertimbangkan konten impor, ekspor, setiap manfaat dalam penjualan ekspor dengan mata uang yang undervalued akan setidaknya diimbangi sebagian kebutuhan untuk membeli dari orang asing bahan baku, komponen elektronik, dan input impor lainnya yang digunakan dalam proses manufaktur dengan mata uang yang sama lemahnya. Konten impor sebagian besar barang-barang manufaktur Cina diperkirakan cukup tinggi yang secara substansial menghilangkan efek mata uang. Lawrence Lau tahun 2003 dan William Overholt tahun 2003 menyarankan bahwa konten ini berada di kisaran 75% berdasarkan estimasi ini dan asumsi mata uang undervalue-nya 20%. Kontribusi mata uang undervalue terhadap harga Cina adalah 5 sen per dolar manufaktur di pasar global yang sangat kompetitif. Ya, itulah tadi presentasi dari kami tentang mengapa Cina bisa menguasai pasar global khususnya pada ranah tekstil. Salah hilap kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.